Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yataqabbalu min ibadihi al-mukhlisin. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rzuqna al-ikhlas fil a'mal wa taqabbal minna salihaha wa'fu anna ya rabbana 'anis sayyiati. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub. Allahumma ya rabbana ihsyurna yaumal qiyamati ma'al habibil mahbub warzuqna ya rabbana taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai para perindu kemuliaan ahli itikaf, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan seperti Allah memudahkan kita pada saat ini. Semoga di hari-hari depan, di saat-saat berikutnya, Allah juga memudahkan kita untuk bisa menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita syukuri nikmat seperti ini. Harus kita sadari bahwasanya ini adalah nikmat yang amat besar. Kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kumpul di sini. Semuanya kalau kita tengok, kita lihat, kita perhatikan dari apa yang kita lakukan saat ini, kemuliaan yang luar biasa ini, sahamnya 100% dari Allah. Yang memberikan tenaga kepada kita Allah, yang memberikan kesempatan kepada kita Allah, yang memudahkan kita ke sini Allah. Dan sungguh kemuliaan, kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Maka syukuri ini semua dari Allah. Allah yang memilih Anda untuk di tempat ini. Dan coba Anda pikirkan saat ini juga, Anda renungi saat ini juga, alangkah banyaknya hamba Allah yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah seperti ini. Ada di antara mereka yang justru saat ini lelap, terbuai dalam kemaksiatannya. Ada yang terlelap dalam tidurnya. Ada yang melek matanya tapi tidak berbuat baik, juga tidak melakukan kemaksiatan. Akan tapi ketahuilah, itu adalah hamba-hamba yang belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita saat ini diberi oleh Allah keinginan mulai dari tadi, sehingga kita pun mengambil baju kita, mengambil kendaraan kita, kita melangkahkan kaki ke sini. Ketahuilah itu Allah yang pilih, dan Allah pun yang memberikan kemauan kepada kita. Ini yang selalu kami ulang-ulang agar kita sadar bahwasanya ini nikmat. Sebab karunia itu tidak akan bisa disyukuri kecuali seseorang itu menyadari kalau itu karunia. Dan orang semakin gede syukurnya kalau orang bisa menggedekan nikmat. Segede apapun nikmat, jika tidak kita sadari, maka kita pun tidak akan bisa bersyukur. Dan kalau Allah memberikan kita dunia seisinya, ketahuilah jika dibanding kehadiran kita di malam ini, tidak ada apa-apanya dunia seisinya. Maka bersyukurlah atas nikmat ini, kita bisa hadir di tempat ini. Yang pertama. Yang kedua adalah yang kami ingin ulas kembali dari yang sudah kita lewati sebagai evaluasi, karena kita separuh, insya Allah tinggal separuh lagi di 10 akhir bulan Ramadan, harus ada semester ini. Kita ingin tengok ke belakang. Tadi yang kita baca doa-doa, perbanyaklah doa itu, Allah asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, untuk mengamalkan hadis Nabi SAW. Kalau kita berada di bulan Ramadan, aktsiru min arba'i khisalin, perbanyaklah dengan 4 hal. Khaslatani turduna bihima rabbakum, 2 hal yang menjadikan Allah ridha. Wa khaslatani lahina lakum anhuma, dan 2 hal yang engkau sangat butuh kepadanya.
Dua hal yang menjadikan Allah ridha itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertamanya bersyahadat, yang kedua tastaghfirunahu, engkau minta ampun kepada Allah. Dan dua hal yang engkau sangat butuh kepadanya adalah tas'alunal jannata, engkau minta surga, wa ta'uduna billahi minan nar, minta perlindungan dari api neraka. Itulah yang dibaca oleh para ulama dengan asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Perbanyak dalam setiap diam. Jadikan itu sela-sela antara Anda membaca surat ke surat, atau antar rokaat dengan rokaat, antara salam dengan salam kan. Setelah dua salam bacalah doa ini, setelah dua salam baca doa ini, atau setelah surat selesai Anda membaca doa ini. Ditambah lagi doa Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah diajari waktu nyambut Lailatul Qadar, doanya adalah kuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maka aku mohon ampun, ampunilah kami. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau mencintai, untuk engkau senang untuk mengampuni, maka ampuni aku. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, sama karena doa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, masih ingat pengajian berikutnya, yang ketiga adalah masalah wilayah tobat. Kalau kita ingin menghadap seseorang yang sangat kita hormati, sangat kita hargai, kita akan mengenakan baju yang bagus, kadang dibarengi dengan minyak wangi. Karena apa? Agar kita pantas menghadap orang yang kita hormati tersebut. Mungkin kita akan sungkem kepada guru kita, atau mungkin orang yang terkagum dengan jabatan, naudzubillah ya, sehingga datang kepada pejabat-pejabat pemerintah misalnya, atau orang-orang yang merasa dihormati. Maka apakah yang mereka lakukan? Membersihkan baju, dibukayakan baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, agar saya pantas menghadap manusia. Ini menghadap manusia. Karena apa harus baju kita yang perbaiki, cara duduk kita yang kita benahi, karena manusia melihat dohir kita. Bagaimana orang menghadap kepada Allah tidak membersihkannya, tidak memantaskan dirinya untuk dilihat oleh Allah? Maka wilayah pertama kali yang harus kita jelajah di saat kita menuju kepada Allah, wilayah namanya tobat. Tobat itu bersih diri, agar kita pantas melanjutkan perjalanan menuju Allah. Wilayah tobat, wilayah tobat agar kita bisa diterima oleh Allah. Maka bertobatlah dari segala dosa. Masih ingat? Ingat, hadirkan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketahuilah pengampunan Allah lebih besar dari itu kalau kita yakin. Maka tidak ada istilah putus asa. Maka saat inilah waktunya, jangan tunda esok hari kita minta ampun kepada Allah. Wilayah tobat sudah kita lewati. Kemudian tobat itu ada dua macam, tobat dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia, dan itu pun sudah kita lewati. Sebab kalau kita sudah tidak dosa dengan Allah, lalu dosa kepada manusia pun menjadi Allah murka. Zalim kepada saudara, zalim kepada ibu, zalim kepada bapak, zalim kepada anak, itu juga menghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kita bahas satu persatu. Kita sudah sampaikan yang pertama, bagaimana urusan kita dengan orang tua. Masih ingat? Sudah berubah belum kita dengan orang tua kita? Tanda ilmu manfaat adalah ada perubahan pada diri kita. Jangan hanya memperbanyak sujud rukukmu saja, ketahuilah orang banyak amal dan ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah jika dia durhaka sama orang tuanya. Bagaimana orang tuamu harus engkau utamakan lebih dari dirimu sendiri, harus lebih engkau utamakan dari dirimu. Orang tuamu, bagaimana cara berbicaramu? Sudahkah engkau lirihkan suaramu? Dan sudahkah engkau biasakan di saat orang tuamu berbicara, engkau mendekatkan telinga? Yang dikatakan itu sungguh kebaikan yang luar biasa, lebih hebat dari pahalanya orang jihad di jalan Allah. Cukup mendekatkan telinga di saat ibunda berbicara, dikatakan lebih bagus daripada menegakkan pedang di jalan Allah. Ibunya berbicara, bapaknya berbicara, lalu dia mendekat, gini, ada apa Umi? Agar dia tidak mengangkat suara, itu sudah pahalanya gede. Belum lagi di saat berbicara ia mencoba mendekatkan mulutnya ke telinga orang tuanya agar tidak membentak orang tuanya, itu pun pahalanya gede. Dan sudahkah hal-hal yang sepele ini kita lakukan? Itu sudah berlalu kisahnya pada pertemuan yang lalu. Tinggal kita bertanya, evaluasi, sudah praktek atau kita hanya jadi pendengar saja? Seperti komputer bisa nyimpen ilmu tapi tidak bermanfaat untuk dirinya.
Bagaimana kita dengan ibu bapak kita? Sudahkah kita sambung silaturahmi dengan ibu kita? Sudahkah kita menyenangkan ibu kita? Coba tengok kembali. Anda tidak akan bisa melanjutkan perjalanan menuju Allah kalau ini belum dibenahi. Itu orang yang paling baik denganmu, yang sudah besar jasanya untukmu. Allah. Begitu mudahnya ilmu untuk dihafal. Begitu mudahnya ilmu untuk dihafal dengan otaknya dan difahami dengan pikiran kita, akan tapi begitu mudahnya mengamalkannya. Kadang ada namanya hawa nafsu. Bagaimana dirimu dengan orang tuamu di hari-hari yang lalu ini? Setelah mendengar pengajian di tempat ini, adakah perubahan atau belum? Kalau belum ada, mintalah kepada Allah, ya Allah, kenapa ilmuku kok tidak manfaat, ya Allah? Kalau ternyata 4 hari ini belum ada perubahan dengan ibu bapakmu, saat ini pun Anda harus menangis, ya Allah, kenapa aku dengar hanya dengan otakku saja? Kenapa hatiku belum bisa menghayatinya, ya Allah? Adukan malam ini kepada Allah yang belum bisa baik kepada orang tuanya. Jangan ditunda esok hari belum tentu untuk Anda, mumpung masih ada orang tuamu. Yang orang tuanya tidak ada, sudah kita ajarkan bagaimana kemarin cara berbakti pada orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian setelah itu kita menengok urusan kita dengan saudara-saudari kita, bagaimana orang yang sedarah dengan kita, di masa kecilnya kita akrab dengan dia, bagaimana hari ini yang rebutan waris segera beresin. Kau tidak akan bisa masuk surga dengan 100 umrohmu kalau kau punya urusan dengan saudaramu. Perhatikan ini. Dan sudahkah ilmu kita manfaat, amalkan di rumah kita, dengan adik kita tegur sapa. Jangan mentantang yang lebih tua, selalu harus menuntut adiknya datang. Datanglah wahai yang lebih tua, karena mendatangi saudara lebih gede daripada yang didatangi pahalanya. Sudahkah kita merubah urusan kita dengan adik kita? Ingat, jika engkau bersedekah ke tempat yang jauh tapi adikmu terlantar, tidak diterima oleh Allah. Sudahkah kita mengamalkan itu semuanya? Nggak cukup kita mendengar saja, ternyata harus ada evaluasi ini. Jangan-jangan kita waktu ujian terakhir ini nol, pinter waktu belajar, tapi di saat diuji untuk dibuktikan belum ada urusan dengan orang tua, urusan dengan saudara. Dan pertemuan terakhir kita kemarin berbicara tentang urusan dengan anak-anak kita. Kalau urusan dengan saudara tadi, Masya Allah, macam-macam sebabnya. Gara-gara pernikahan jauh sama adik dan kakaknya, gara-gara pernikahan ternyata juga jauh dari orang tuanya ada. Rebutan waris pun sampai hari ini pun terjadi, Masya Allah. Dan awas, ingat, rebutan waris itu tanda yang paling besar kalau ini sudah tidak punya hati, tidak punya iman. Karena saudaranya dimusuhi, saudaranya diambil hartanya, dan sebusuk-busuk manusia adalah yang berebut waris. Dan kita harus ingat bahwasanya orang berebut waris bukan saja orang kaya, orang melarat pun biasanya rebutan barang sepele, yang penting masuk neraka. Dan bukan saja orang bodoh, orang alim, anaknya kiai 2 pun rebutan kantin pondok. Masih ingat atau tidak? Semuanya harus koreksi diri, tidak usah ngoreksi orang lain. Ilmu yang kita dengar adalah ilmu untuk kita sendiri, bukan untuk nilai si A, si B, si C. Sekarang aku bagaimana dengan ibu bapakku, bagaimana aku dengan saudara-saudaraku. Anak-anak kita ada di mana? Itu pengajian yang terakhir kita tadi malam. Urusan dengan anak-anak bagaimana? Jangan memperbanyak sujud, rukuk, akan tapi ketahuilah, anak pun tanggung jawab di hadapan Allah, bakal ditanya. Enak-enak kau umroh, anakmu berzina, tidak kau perhatikan. Enak-enak kau haji, akan tapi enak-enak kau umroh, enak-enak kau itikaf, anakmu dengan siapa saat ini? Dan sudahkah kebutuhan anakmu engkau penuhi? Bukan kebutuhan materi. Ternyata anakmu lebih butuh rohani. Sebab materi untuk hidup di dunia 70 tahun, tapi rohaniahnya adalah sepanjang masa. Mana yang kau utamakan untuk anakmu? Jangan hanya mementingkan anak sekolah hanya untuk mengejar dunianya, akan tapi ketahuilah anakmu sebetulnya mengatakan bahwa aku butuh hidup sepanjang masa. Orang tua sering lalai. Kalau sudah pendidikan dunia, Masya Allah, diladeni semuanya, tapi giliran pendidikan akhirat ogah-ogahan, kadang nomor kesekian. Hati-hati orang tua yang semacam ini. Kita ingatkan bahwa anakmu boleh menjadi orang kaya, tapi kaya ahli surga, profesional, dokter dan sebagainya. Yang ahli surga, pejabat ahli surga. Untuk menjadikan ahli surga, ini loh yang harus kita utamakan. Dengan siapa mereka?